Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kami dari Mars Entertainment akan membagikan tips jitu atau beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika akan mengikuti tes SNBT di tahun 2024. Oke, kita hapus dulu. Jadi sebenarnya banyak banget cara yang bisa teman-teman lakukan. Maka dari itu di video ini kita akan kupas tuntas semuanya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan tentunya adalah teman-teman perlu banget buat pertama tuh pastinya memahami materi tes yang akan diujikan. Nah, jadi untuk SNBT di tahun 2024 ini dia menggunakan tes TPS atau tes potensi skolastik. Jadi TPS ini merupakan sebuah tes untuk mengukur kemampuan kognitif, yang dimana hal ini itu dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya di perguruan tinggi. Nah, kemudian teman-teman itu sangat perlu juga untuk memahami berbagai literasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi untuk tes ini, peserta yang mengikuti tes itu diminta untuk diukur kemampuannya dalam memahami menggunakan teks, mengevaluasi, dan merefleksikan jenis teks tersebut untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk TPS ini udah ada dua ya. Yang pertama literasi dalam bahasa Indonesia, juga literasi dalam bahasa Inggris, yang mana teman-teman akan memanfaatkan kemampuan teman-teman buat memahami, mengevaluasi, kemudian merefleksikan jenis-jenis teks yang ditampilkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bentuk soal. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, kemudian teman-teman perlu juga untuk mengasah kemampuan dalam penalaran matematika. Jadi biasanya tes-tes di TPS itu tidak hanya dalam bentuk soal yang menggunakan rumus, tapi lebih banyak soal yang menggunakan logika. Maka dari itu tadi dibahas bahwasanya TPS ini memang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta yang mengikuti SNBT. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian penting banget bagi kalian untuk nomor 2, memahami konsep dan rajin latihan soal. Nah, di TPS ini memang banyak banget soal yang mengecoh, tapi intinya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal TPS, tidak usah memikirkan sesuatu
di luar soal. Jadi ketika teman-teman udah ditampilkan soal misalnya dalam bentuk cerita, kemudian teman-teman merasa soalnya ini, kemudian jawaban dari soal tersebut itu tidak nyambung atau tidak sesuai dengan kehidupan nyata, maka teman-teman silakan untuk mengabaikan apa yang terjadi di realitas sekarang, tapi sesuaikan jawaban dengan isi dalam teks atau kemauan dari si soal tersebut. Kemudian perlu banget juga untuk latihan soal, karena ketika teman-teman rajin untuk latihan soal, maka saat berhadapan dengan soal tentunya, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mengerjakan soal tersebut karena sudah biasa dikerjakan. Jadi selain itu, di latihan soal ini teman-teman juga harusnya bisa mengerti maksud atau sesuatu yang diminta oleh soal, karena terkadang ada soal yang membingungkan sehingga kita memang perlu untuk memahami konsep dari soal tersebut dan kira-kira jawaban seperti apa yang dibutuhkan oleh soal yang ditampilkan. Kemudian nomor 3, tips yang ketiga, ya. Nah, tips yang ketiga adalah try out. Nah, jadi curi-curi start untuk mengikuti tryout itu sangat berguna karena 2 tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu waktu aku ikut SBMPTN, tryout ini memang sangat berguna karena sebagian dari soal-soalnya itu mirip dengan soal asli. Selain itu, pastinya dengan tryout, ini ada kaitannya dengan rajin latihan soal karena pastinya kita akan terlatih dan ketika mengerjakan soal, kita udah bisa mengingat bahwa oh, ternyata soal ini udah pernah aku kerjain dan tipsnya seperti ini. Semakin sering teman-teman latihan soal, maka semakin bisa pula teman-teman untuk menemukan cara termudah untuk menyelesaikan soal tersebut. Ya, karena di tryout ini juga ada waktunya, jadi pasti teman-teman ketika rajin latihan tryout, maka teman-teman akan beradaptasi dengan waktu dalam mengerjakan sebuah soal. Oke. Kemudian di nomor 4, nah, teman-teman juga perlu update informasi terkait SNBT. Bisa aja ternyata di tahun ini itu teman-teman bakal dihadapkan lagi dengan yang namanya TPA misalnya. Kalau TPA ini dia pembagiannya lebih ke sains, jadi kayak mata pelajaran fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Oke, jadi memang teman-teman perlu update informasi-informasi mengenai SNBT. Kemudian di nomor terakhir, di nomor 5, di nomor 5. Nah, teman-teman itu perlu
memetakan peluang masuk jurusan dan PTN incaran. Jadi, pastikan dalam memilih jurusan, teman-teman itu memilih jurusan tersebut karena memang sesuai dengan peminatan. Ini sesuai dengan peminatan dan rencana karir ke depannya. Jadi, di pemilihan SNBT, dia itu tidak harus sesuai dengan jurusan SMA kalian. Misalnya, jurusan kamu itu IPS, tapi kamu mau mendaftar di kedokteran. Jadi memang teman-teman, ketika jurusan yang mau teman-teman daftar ini tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya teman-teman jalani, maka teman-teman juga perlu untuk mengetahui risikonya untuk misalnya belajar lebih giat, ya, atau belajar lebih keras, belajar dari awal, dan terus meningkatkan nilai tryout-nya. Oke, jadi teman-teman juga aku saranin buat jangan percaya dengan target nilai kelulusan. Target nilai kelulusan. Mengapa demikian? Ketika teman-teman percaya dengan target ini, maka teman-teman bisa saja tidak mengupgrade terus-menerus nilai yang teman-teman punya. Padahal SNBT itu cara lulusnya ialah dengan berdasarkan nilai yang terambil sesuai dengan banyak kuota yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Misalnya nih, teman-teman dapat informasi kalau untuk mendaftar di kedokteran yang ada di Unhas, teman-teman perlu nilai 650 misalnya. Saat tryout, teman-teman mencapai nilai ini dan teman-teman malas lagi untuk melakukan tryout berulang kali. Setelah teman-teman melakukan tes, ternyata peserta lain atau pendaftar lain yang ada di kedokteran Unhas itu rata-rata memiliki nilai 780-an atau 750. Sehingga ketika kuota orang-orang yang memiliki nilai yang mendekati dengan ini, kemudian teman-teman hanya punya nilai segini karena nilai ini sebagai patokan, maka tentu itu akan mengurangi peluang lulusnya teman-teman di jurusan yang teman-teman inginkan. Oke, jadi yang paling penting adalah tetap optimis dan tetap rajin untuk melakukan latihan-latihan soal, entah itu dalam bentuk di awal latihan soal seperti biasa 1-2 butir atau sampai 10 butir, kemudian teman-teman mulai mengupgrade target teman-teman belajar dengan menggunakan tryout supaya lebih mudah untuk beradaptasi dengan waktu yang disediakan saat melakukan SNBT, maka teman-teman pastinya nanti akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang teman-teman usahakan saat ini. Oke, segitu aja dulu tips-tips dari aku untuk teman-teman lolos SNBT insya Allah di tahun ini. Jangan lupa juga untuk menonton latihan-latihan soal yang sudah kami upload di channel kami. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan like, comment, and share. Oke semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.